Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 210 Januari 2025? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 210 Januari 2025 menemui pembaca dengan berbagai berita komunitas pelaku seni, sinode godang, pengukuhan, seminar, nasional, pilkada, pelantikan, pertanian, penghargaan, rohani, cerpen, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu, mengatakan untuk edisi bulan Januari 2025, pihaknya menyajikan pelantikan DPP Parbi periode 2024-2028, Sinode Godang ke-67 HKBP, pengukuhan DPN Batak Center, seminar, nasional, pilkada, pelantikan, pertanian, penghargaan, pelatihan, pariwisata, kesehatan, rohani, cerpen, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Kaisar Willy Hutasoit, personil grup musik Style Voice, dilantik sebagai Ketua Umum DPP Parbi serta jajarannya periode 2024-2028 hasil Munas Parbi ketiga bulan Oktober 2024 lalu, yang merupakan pertama kalinya melibatkan 5 dewan pengurus daerah. Seni dan musik telah menjadi hiburan dan pengisi energi positif yang mampu membangunkan bahkan menggerakkan alam sadar bagi pikiran manusia. Laporan khusus. Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Eporus HKBP, dilantik menjadi Eporus HKBP periode 2024-2028 hasil Sinode Godang ke-67 HKBP oleh Pendeta Senior HKBP Pendeta Damina Luban Siantar STH. Potensi yang ada pada jemaat HKBP kiranya bisa disumbangkan untuk kemajuan HKBP. Kalau satu hati dan pikiran, maka HKBP pasti lebih maju lagi. Mari satukan tekad memberikan perhatian untuk kemajuan HKBP. Pengukuhan. Insinyur Sintong M. Tampu Bolon, DPN Batak Center, secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPN Batak Center masa bakti 2024-2029. Mereka berperan untuk memberikan sumbangsi pemikiran, ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa. Batak Center merupakan organisasi yang sangat pluralis, di mana semua puak dari lintas agama suku Batak menjadi pengurus. Seminar. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia beserta Yayasan Pencinta Danau Toba menggelar seminar nasional mengusulkan Profesor Dr. Midian Sirait asal Sumatera Utara sebagai pahlawan nasional kepada pemerintah pada tahun 2025. Seminar ini memberi gambaran perjuangannya dalam pembangunan kesehatan di bidang farmasi dan obat sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Nasional. Ketua Den Luhut Binsar Panjaitan dan Mendikti Saintek Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro melakukan kunjungan kerja ke areal pengembangan food estate dan pembangunan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura di Kecamatan Polung, Hubang, Hasundutan. Lokasi ini diharapkan sebagai ekosistem pendukung hortikultura dan herbal serta menopang industri pangan sekaligus farmasi nasional. Infrastruktur. Dr. Agus Fatoni, penjabat Gubernur Sumatera Utara, menerima kunjungan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan infrastruktur, konektivitas antar daerah terjalin, transportasi logistik menjadi mudah dan murah. Logistik murah, barang yang tiba di masyarakat pun tidak mahal, dan perekonomian bergerak. Pelatihan. Tias Fatoni, penjabat Ketua Dekranasda Sumatera Utara,
menggelar pelatihan program pendidikan kecakapan wirausaha menenun. Para peserta tidak hanya mendapat materi keterampilan menenun, seusai latihan juga mendapatkan modal berupa bahan benang dan satu set alat menenun. Sehingga warisan budaya tenun milik Sumatera Utara akan terus terjaga sampai kapanpun. Pariwisata. Jimmy Bernardo Panjaitan, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba BPODT, menargetkan 6 event internasional di kawasan Danau Toba dalam setahun. Demi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, Danau Toba harus menggelar event internasional setiap 2 bulan sekali. Saat ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Danau Toba mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 lalu. Pertanian. Dosmar Banjarnahor SE, Bupati Humbang Hasundutan, menerima kunjungan kerja dari Kementerian Pertanian yang diwakili Direktur Perlindungan Perkebunan Insinyur Hendrat Mojo Bagus Hudoro di lokasi Food Estate Desa Hutajulu, Kecamatan Polung. Mereka berharap agar seluruh tanaman dapat terus terjaga kualitas pertumbuhannya agar pada saat panen mendapatkan hasil yang memuaskan. Pelantikan. Handani Hutajulu SH, DPD Parbi Kepulauan Riau, dilantik sebagai Ketua DPD Parbi Kepulauan Riau periode 2022-2026 dengan merangkul pecinta seni di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam. Dia berharap bisa maju dan sukses dengan adanya wadah dan perkumpulan bagi para pecinta seni Batak serta bisa mengorbitkan artis-artis yang ada di Kepulauan Riau. Kesehatan. Henry Manik, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Dairi, menyampaikan apresiasi dan sertifikat penghargaan kepada puskesmas yang telah berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan masing-masing kategori pada rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan deteksi dini, preventif, dan respon penyakit. Bantuan. Pantas Maruba Luban Tobing, Wakil Wali Kota Sibolga, menerima bantuan dana siap pakai dari Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rustian berupa uang tunai, dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor, serta 16 unit peralatan tanggap darurat. Pemerintah Kota Sibolga terus memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana alam. Komunitas. Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Samosir mengadakan kebaktian bersama mengucap syukur atas peran pemerintah Kabupaten Samosir memberangkatkan Forum Komunikasi Umat Beragama melaksanakan perjalanan rohani ke Yerusalem. Bupati Pandiko Timotius Gultom ST menyambut gembira karena 10 orang tokoh agama yang menjadi utusan Forum Komunikasi Umat Beragama kembali dengan sehat dan selamat ke Samosir. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan pesan dari tema Natal PGI 2024, Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem, menyoroti respon para gembala yang penuh semangat untuk menemui Yesus setelah mendengar kabar dari malaikat. Sekalipun sederhana, namun tema ini memiliki pesan Natal mendalam bagi umat Kristen dan Katolik Indonesia. Cerpen. Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Terima Kasih Bang, Terima Kasih Orang-orang Baik bagian pertama. Yayasan berusaha mengarahkan kami agar memasukkan lamaran ke perusahaan yang mungkin ada daftarnya atau ada kerjasamanya dengan yayasan. Ada yang bernasib mujur, diterima karena kebetulan mereka buka lowongan. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 210 Januari 2025. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian.
Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2025. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.